Selamat Hari Raya Kebangkitan. Itu membedakan kita dari siapapun dan apapun di dunia ini. Dari mana orang tahu kita ini orang beriman? Salah satunya enthusiasm. Enthusiasm itu entheos, Tuhan yang di dalam kita. Maka ketika Kristus menyerahkan nyawanya, bukan dibunuh ya, menyerahkan nyawanya, maka yang mati itu tubuhnya. Tetapi kemudian dibangkitkan kembali oleh Roh Kudus, roh kebangkitan. Dan roh kebangkitan itu ada pada Anda dan saya. Enthusiasm ditandai dengan apa? The resurrection joy. Sukacita karena kebangkitan Kristus. Apa yang membedakan seorang percaya dengan yang lainnya? Bahkan Rasul Petrus dan Rasul Paulus bisa melihat orang bahwa orang itu punya iman untuk disembuhkan. Luar biasa bukan? Jadi iman bisa dilihat. Dari mana? Dari kadar sukacita. Bukan dari kadar oksigen dalam darah. Tapi sukacita karena Tuhan. Di dalam Injil Markus, maka di dalam beberapa manuskrip ada 3 macam akhiran daripada Markus 16. Yang pertama cuma sampai ayat ke-8. Dan ayat ke-8 itu dikatakan mereka keluar dan lari. Kenapa? Dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun. Karena apa? Karena takut. Kenapa orang tidak bersaksi? Padahal diselamatkan, disembuhkan Yesus. Jawabannya cuma satu, takut. Takut adalah iman negatif. Kalau iman itu memberikan sukacita, memberikan joy, memberikan sukacita, orang takut. Pernah lihat wajah orang takut bukan? Ya. Wah, terhadap corona kecil aja takut. Saya ketemu dengan banyak teman yang katanya jago ngusir setan. Bukan divaksin. Cuma di swab tes saya gak berani. Gimana sih? Saudaraku, karena mereka percaya cuma sampai ayat ke-8. Di dalam ayat ke-11 yang disebut medium length, ya, medium ending. Maka yang pertama itu kan short ending. Ini medium ending ayat 11 juga sama. Ketika para perempuan memberitahu kepada mereka yang mengiring Yesus. Perhatikan, bukan orang sembarangan. Mereka yang mengiring Yesus, mereka tidak percaya. Seringkali kita melihat kenapa orang itu yaitu mengalami kekalahan dan hidupnya. Sekali lagi, karena tidak percaya. Dan kita harus tahu ketakutan dan tidak percaya adalah dosa. Cek hari ini seberapa sukacita Anda. Tetapi kabar baiknya bagi orang yang sungguh percaya Kristus bangkit. Kita tahu tim yang menang tuh kelihatan saudaraku daripada tim yang kalah. Kalau saudara melihat World Cup sepak bola dan saudara matikan suaranya, saudara tidak dengar suaranya, cuma lihat wajahnya saudara tahu mana tim yang menang dan tim yang kalah. Di dalam Markus 16 ayat ke-20 kita baca bahwa mereka pun pergi kemana? Memberitakan Injil, kan bahaya nih. Bisa dibunuh, bisa jadi martir ke segala penjuru. Dan ini yang indah, Tuhan turut bekerja. Tuhan siapa nih? Roh Kudus. Dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Tanda-tanda yang menyertai ayat sebelumnya. Mengusir roh-roh jahat. Menumpangkan tangan orang sakit, orang itu sembuh. Dan juga saudara apabila diracun tidak mati. Ya, ular adalah gambaran kuasa kegelapan. Racun saya percaya apa itu? Fitnah. Tuhan hentikan semuanya. Tetapi tetap sukacita. Dalam hidup saya menghadapi ular. Ular menghadapi racun-racun, roh-roh jahat. Tetapi saudaraku, itu hidup yang exciting. Jangan jadi pengikut Kristus yang ketakutan. Pengikut Kristus yang tidak percaya. Tetapi mereka yang percaya akan pergi mengabarkan kabar ini. Kabar ini bukan cuma keselamatan. But the King has risen. Dia adalah raja yang telah bangkit dan sekarang ada di bertakhta sebelah kanan Allah Bapa. Orang tanya, where is your God? Katakan, dia sudah bangkit, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. God bless you, umat kerajaan. Amin. Shalom, haleluya. Hari ini sama-sama kita merayakan kebangkitan Tuhan kita, sebab Dia Allah yang bangkit. Amin. Hey. Bertepuk tangan bersama-sama. Oh, 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 oh.
umatmu. Allah dahsyat di gerakkanlah. Mari sama-sama katakan. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat, Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyi. Katakan bersama-sama. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Mari semua Tuhan, gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat. Musik memuji Tuhan. Kau telah bangkit Tuhan. Mari sama-sama katakan. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Mari katakan bersama-sama. Musuh dikalahkan. Are you ready, church? Come on. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, come on. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan oleh darah, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak. Sekali lagi katakan oleh darah anak domba. Kita lebih dari pemenang. Mari sama-sama katakan. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Come on. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Sekali katakan kamu lebih dari pemenang. Sekali katakan kita lebih dari pemenang. Jika Allah tak ada di pihak kita, kita lebih dari pemenang.
haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih, segala katakan kita lebih. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kami lebih dari kawanan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebangkitan-Mu yang begitu luar biasa bagi kami Tuhan. Kami mengucap syukur buat segalanya. Kau Bapa yang selalu mengerti Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. We worship you, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Banyak yang mengerti segala yang kami perlu Tuhan. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Mari sama kita pujian ini. Banyak yang di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Let's worship Him.
Bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Kau baik Tuhan, Kau Bapa yang mengerti. Kami sembah Engkau, kami agungkan nama-Mu. Kami percaya, we believe in you Lord, we believe in you Lord. Yes Tuhan, Kau hakim dan pembela, dalam sekir rabarana. Dan pembela di salib sengsara, Kaulah rahmat-Ku, ya. Turun ke dalam gelap yang mulia, bangkit berkata selamat. Come on church, ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name. Come on, sing, I believe in God our Father. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. Katakan, ku percaya Allah Bapa. Ku percaya Allah Bapa. Ku percaya Sang Putra. Ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku
percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Sekali katakan, ku percaya dalam nama Yesus. Yes, thank you Lord, thank you Jesus. We believe in you Lord. Shalom Bapak Ibu, selamat bertemu kembali bersama saya di dalam ibadah sangat spesial di minggu ini, yaitu ibadah kebangkitan kita, ibadah kebangkitan Tuhan Yesus yang memiliki kuasa untuk mengubah jalan setiap hidup manusia. Bapak Ibu, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita satukan hati kita. Bapak, terima kasih buat anugerah-Mu, kasih-Mu yang melimpah dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur hari demi hari adalah hari yang sungguh indah bagi setiap kami, di mana Engkau hadir di tengah-tengah keluarga kami, pekerjaan kami, studi kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk anak-Mu yang telah Engkau berikan pada setiap kami sebagai korban penebusan Tuhan. Sehingga kami dilayakkan, kami diampuni Tuhan, kami dibenarkan Tuhan. Dan hari ini kami datang kepadamu Tuhan, kami merayakan, kami selebrasi kebangkitan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan menyertai ibadah ini, Engkau urapi setiap pendengaran firman kami Tuhan. Biarlah firman itu terus menguatkan kami Tuhan. Kami menerima kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Bapak Ibu, seperti saya katakan bahwa kita hari ini kita ibadah khusus ya, karena kita merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dari antara orang mati. Dan kebangkitan itu membuktikan bahwa kita ini dibenarkan, kita ini diampuni. Apa yang Dia katakan bahwa kalau engkau merubuhkan bait Allah ini, dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Dan itu sungguh terjadi ya, karena kubur kosong itu membuktikan bahwa Dia hidup ya. Nah, mari kita buka di dalam Filipi 3 ayat ke-10. Filipi 3 ayat ke-10, kalau Bapak Ibu suka dengan judul sebuah khotbah, saya akan beri judul His Resurrection Power atau kuasa kebangkitannya. Filipi 3 ayat 10 berkata demikian, yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita sebagai orang percaya, sebagai dikatakan orang Kristen, kita seharusnya kita bangga, ya. Bangga karena apa? Karena apa? Karena kebangkitan itu membuktikan bahwa Allah kita itu hidup, ya. Allah itu hidup, ya. Jadi dikatakan demikian, ya. 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 19 ya. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan ya, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ayat 19, jikalau kita hanya hidup ini saja, dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang yang paling malang dari segala manusia. Karena Dia hidup ya, kita menjadi orang paling beruntung ya. Tetapi apabila Dia tidak dibangkitkan, dikatakan bahwa kita adalah orang yang paling hina. Karena kita menaruh pengharapan kepada Kristus. Ya, Bapak Ibu, kita seharusnya bangga ya, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Ya, karena kita memiliki Allah yang hidup, ya, Allah yang bangkit dari antara mati untuk membuktikan bahwa janjinya itu sungguh ditepati bagi setiap kita. Amin. Ya, nah, Bapak Ibu harus mengerti bahwa kekristenan itu bukan didasarkan kepada prinsip-prinsip yang abstrak. Ya. Kekristenan itu didasarkan kepada prinsip-prinsip yang sungguh nyata. Ya. Sungguh nyata Bapak Ibu. Jadi maksudnya abstrak adalah artinya
sebuah fantasi manusia, mimpi-mimpi. Itu bukan, Bapak Ibu, ya. Kekristenan itu dibangun dengan sebuah prinsip-prinsip yang sungguh nyata, ya. Berita tentang kelahirannya itu adalah nyata, ada banyak saksi, ya. Berita tentang kematiannya juga nyata, ya. Ada banyak saksi, ya, tentang kematiannya, ya. Namun orang berusaha untuk membelokkannya, ya, mengeliminir atau apapun namanya itu, berusaha membelokkannya bahwa ini nggak benar, ya. Kenapa? Karena tentang kematian Yesus Kristus saja ada banyak mengatakan bahwa yang mati itu kan bukan Yesus Kristus, orang lain, ya, orang lain, ya. Bahkan ketika dia bangkit di antara orang mati, ya, ilmu pengetahuan orang ingin mengatakan bahwa itu kan diganti, ya, itunya orangnya itu tersebut diambil oleh muridnya, ya. Kalau kita baca di dalam Injil Lukas ayat yang ke-28 mengenai dusta mahkamah agama, ya, para pemimpin agama, ya, berusaha mengaburkan makna kebangkitan ini, ya, kebenaran kebangkitan ini. Dia berusaha mengganti, menyuap para penjaga-penjaga itu supaya berkata bahwa murid-muridnya telah mengambil daripada mayat daripada Yesus Kristus itu, sehingga dikatakan bahwa supaya berita tentang kebangkitan itu adalah sesuatu yang palsu. Orang berusaha, ya, ingin merubah semuanya ini, ya, sesuatu yang nyata, ya, sesuatu yang otentik, ya. Manusia berusaha untuk merubah semua ini, ya. Asal Bapak Ibu tahu saja bahwa ide tentang keselamatan, ide tentang saudara diselamatkan, ya, semuanya itu bukan datang dari manusia, ya, tetapi itu adalah inisiatifnya Tuhan, ya, inisiatifnya Tuhan, ya. Kalau kita baca di dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, kalau kita mengerti struktur kalimat demikian, ya, kita akan paham betul bahwa ide daripada keselamatan, ide tentang penyelamatan manusia itu bukan datang daripada manusia sendiri, ya, tetapi datang daripada Allah, ya. Karena begitu besar kasih Allah, ya. Jadi Bapak Ibu perlu pahami, ya, bahwa keselamatan itu bukanlah upaya dari setiap manusia, tetapi datang dari Allah itu sendiri, ya. Saya melihat ada satu quote yang sangat bagus sekali yang dari Pak Stephen Tong, dikatakan demikian, ya. Dikatakan Allah palsu diciptakan manusia, ya, tetapi Allah sejati menciptakan manusia, ya. Ini dalam maknanya Bapak Ibu, ya. Jadi Allah palsu diciptakan manusia, ya, tetapi Allah yang sejati menciptakan manusia, ya. Jadi Bapak Ibu, kita diciptakan, manusia diciptakan oleh Allah, ya. Jadi tentang Allah itu bukan inisiatif manusia, tetapi itu datang dari Tuhan, ya. Oleh karena itu dikatakan dalam Yohanes 3:19, ya, dan inilah hukum itu, ya, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat, ya. Jadi Yesus datang, tapi mereka tidak mengenal Dia, ya. Bahkan mereka berusaha menyingkirkan Dia, ya. Kebenaran itu datang, manusia tidak mengenal Dia, ya. Manusia berusaha sedemikian untuk membelokkan, ya. Kita harus paham betul bahwa keselamatan itu bukan upaya manusia, tetapi itu adalah inisiatif daripada Allah, ya. Jadi kekristenan itu bukan bicara mengenai agama, kekristenan adalah bicara mengenai masalah relationship, hubungan yang dipulihkan, ya. Agama itu diciptakan oleh manusia, ya. Agama diciptakan oleh manusia, ya. Religion is the desire of mankind
to seek his God. Ya, jadi hasrat daripada manusia untuk mencari Allahnya itu religion. Tetapi Kristenan itu lain. Kita bicara hubungan yang dipulihkan, ya, relasi yang dipulihkan. Ya, kita mendapatkan tempat kita kembali, ya, yang dulu seharusnya itu menjadi milik kepunyaan kita, tetapi oleh karena kejatuhan manusia dalam dosa, hubungan itu terputus. Dan Yesus datang untuk memulihkan semuanya itu. Dan melalui kematian, melalui tubuh-tubuh yang dipecah-pecahkan, dan darah yang tercurah bagi setiap kita. Amin, ya. Jadi di sini katakan bahwa dalam Filipi tadi yang kita baca, surat Filipi 3:10, yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Jadi Rasul Paulus itu memiliki sebuah hasrat yang sangat besar, ya, hasrat yang sangat besar, yang lebih penting dari apapun itu juga yang ada di dunia ini, ya, yaitu apa? Yaitu keinginan dia untuk mengetahui Dia, ya, dan kuasa kebangkitannya, ya. Jadi dia ingin mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Itu yang lebih penting dari apapun itu juga, ya. Manusia cenderung memiliki kesukaan ataupun memiliki kekaguman, ya, kepada katakanlah kebajikan, ya, ataupun kekuatan ataupun kekayaan, ya. Tetapi Rasul Paulus berkata bahwa dia mengingini yang lebih daripada apapun juga, itu mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Dalam Yeremia 9 ayat 23 sampai 24 berkata, Yeremia 9 ayat 23 sampai ayat 24 berkata, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Ya, firman Tuhan katakan jangan kita bermegah karena wisdom, kebajikan seseorang. Mungkin kita lihat hebat, ya. Ada orang kagum kepada Mahatma Gandhi karena apa? Karena kehebatannya dalam hal wisdom, ya. Ada orang mungkin kagum dengan kekuatan, strength, ya. Kagum kepada Mike Tyson, kagum kepada Evander Holyfield karena kekuatannya, atau kagum sama Khabib, ya. Ada juga orang yang kagum dengan kekayaan, ya. Berapa banyak orang kagum sama Bill Gates, Jeff Bezos, ya. Tapi firman Tuhan katakan, ya, ayat ke-24, tetapi yang mau bermegah, baiklah bermegah karena berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Kalau kita mau bermegah, bermegahlah karena apa? Karena Dia, ya. Karena kita memahami, kita mengenal Tuhan, ya, yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi, ya. Kita mau kagum pada kekayaan, nggak ada gunanya, ya. Sebentar saja lenyap, ya. Dalam jagat finansial, dalam beberapa hari ini saya melihat ada satu berita yang cukup menghebohkan, yaitu tentang ada seseorang yang hartanya berjumlah sekitar dalam hitungan hari itu lenyap, ya. Kekayaannya sebesar 10 miliar dolar itu lenyap seketika, ya. Padahal itu di hari sebelumnya sudah mendapatkan sebuah semacam rating dari lembaga keuangan bahwa, ya, net worth-nya dia kurang lebih sekitar 10 miliar dan bahkan diprediksi akan mencapai 100 miliar dolar, ya. Itu 10 miliar dolar itu jumlah yang banyak, Bapak Ibu, ya. Di Indonesia ada cukup banyak orang yang dengan net worth sebegitu besar, ya. Tapi kita ambil contoh lah, katakanlah seperti keluarga Riyadi, ya, di mana mereka diestimasikan memiliki net worth sekitar 1,5 miliar dolar, ya. Dengan 1,5 miliar dolar itu ada banyak yang bisa dikerjakan dan bersinggungan dengan kehidupan kita, yang mulai dari kelahiran sampai kematian, ya. Kalau kelahiran, ya mungkin kalau yang mau melahirkan bisa datang ke rumah sakit Siloam Karawaci ataupun Siloam Semanggi, ya. Bapak Ibu butuh baju, butuh sepatu, ya. Datanglah ke Matahari, ya, untuk beli pakaian. Itu juga milik keluarga Riyadi, ya. Bapak Ibu butuh ember, butuh susu, butuh beras, butuh apa saja. Ya, katakanlah seperti mie,
telur, ya, dan lain-lain, datang ke Hypermart. Hypermart punya keluarga Riyadi, ya. Anaknya mau sekolah, ya sekolah di Pelita Harapan, ya. Mau beli rumah, rumahnya beli aja di Lipo Karawaci ataupun di Mekarta, ya. Meninggal, dikuburkan di Sandigo. Berarti kan itu dari lahir sampai mati itu bersinggungan, ya. Itu 1,5 miliar dolar, Bapak. Ibu bayangkan dengan 10 miliar dolar itu berapa yang bisa dikerjakan oleh orang, ya. Tapi dikatakan bahwa kalau kita mau bermegah, bermegahlah bahwa kita memahami dan mengenal Tuhan, ya, mengenal aku, ya. Jadi Bapak Ibu, nggak ada bisa kita banggakan di dunia ini, ya, kecuali kalau kita bisa mengenal Dia, kita memahami Dia. Nah, hari ini saya akan membagikan 3 makna daripada kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Ya, saya akan cepat saja. Yang pertama yaitu kuasa dosa telah diampuni. Ya, kita tahu bahwa upah dosa adalah maut. Ya, tanpa Kristus kita menjadi budak dari dosa. Ya, tetapi oleh Kristus melalui kematian dan kebangkitannya membebaskan kita dari hukuman dosa. Ya, Roma 4 ayat 25 berkata bahwa Roma 4 ayat 25, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Ya, Yesus mati sebagai pengorbanan untuk ganti dosa kita, namun kebangkitannya untuk pembenaran setiap kita. Ya, nah, makna yang kedua daripada kebangkitan Yesus Kristus, ya, di mana kita hari ini kita ada di tengah-tengah ibadah ini, yaitu kuasa untuk menaklukkan dosa. Ya, kuasa kebangkitan tidak hanya sebatas pengampunan, ya. Kuasa kebangkitan memberikan kuasa untuk mengalahkan dosa, ya. Jadi dosa sudah dikalahkan, ya. Dosa sudah tidak memiliki sengat lagi, ya. Kita tidak hidup dalam dosa lagi, ya. Efesus 4 ayat 20 berkata, Efesus 4 ayat 24, ya, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. 25, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Ya, dalam Kristus kita adalah ciptaannya yang baru. Ya, Rohnya tinggal diam di setiap kita. Ya, kita telah dibaharui menjadi pribadi yang sama sekali baru. Ya, dan tujuan pembaruan ini adalah keserupaan dengan gambar Kristus seturut dan kehendak Allah. Ya, nah. Namun pertanyaan berikutnya adalah mengapa masih ada orang yang katanya sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen yang telah menerima keselamatan dan pengampunan dosa sehingga ada kuasa kebangkitan masih hidup di dalam dosa, ya. Masih hidup dalam dosa atau masih melakukan dosa, ya. Jawabannya adalah ada pada surat Filipi bahwa ia belum mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Jadi mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya adalah bagaimana kita bisa menaklukkan dosa ini, ya. Kita bisa mengalahkan dosa, kita bisa mengalahkan segala godaan-godaan yang datang menghampiri setiap kita, ya. Kita hidup tidak lepas dari berbagai macam godaan, apalagi kota seperti Batam ini, ya. Batam sangat dekat dengan Singapura, ya. Di kota di mana saya melihat cara orang berpakaian itu sangat berbeda dengan ada di Jawa, Bapak Ibu. Di Jawa itu atau di kota Jakarta katakanlah cara berpakaian masih agak sopan. Di sini sudah biasa kita melihat, ya, penampakan seperti itu, orang berjalan dengan tank top, ya, dengan celana pendek, ya. Itu di perempuan, ya. Kalau laki-laki mungkin no problem, ya. Dan hal seperti itu, ya. Nah, di dalam Yesus Kristus kita semua memiliki kuasa, ya. Namun ada kalanya kita seperti orang yang lemah, ya, orang yang tidak kuat, ya. Jadi oleh karena itu adalah tipu daya yang dilakukan oleh iblis kepada setiap kita, ya, untuk supaya kita menjadi budak dari dosa yang melalui kebiasaan buruk, ya. Ada banyak kebiasaan buruk yang iblis coba tawarkan kepada setiap kita, yang mulai dari hal yang kecil-kecil, simple sampai kepada hal yang cukup berat, ya. Ya, kebiasaan buruk mungkin, ya, katakanlah kita lebih banyak menghabiskan waktu kita bermain game daripada kita intim dengan Tuhan, ya. Kita berada dalam 24 jam, ya, katakan 8 jam untuk tidur, ya, 8 jam untuk bekerja,
Ya, kita masih 8 jam. Nah, tinggal 8 jam ini apakah kita gunakan sesuatu yang sungguh-sungguh bermanfaat untuk kehidupan ini? Apa kita menghabiskan untuk melakukan hal-hal yang buruk ya? Sesungguhnya Allah memberikan kuasa kepada kita untuk mengalahkan kebiasaan buruk itu dengan cara mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Amin ya. Makna yang ketiga daripada kuasa kebangkitannya yaitu kuasa menjadi agennya Tuhan ya. Maksud daripada agennya adalah kita menjadi perwakilannya Tuhan ya. Dalam 2 Korintus 19 ayat yang ke 2 Korintus 5 ayat 19 sampai dengan 20 dikatakan, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Jadi keselamatan kita terima, kita menerima kuasa kebangkitannya, ya. Kita diminta untuk kita menerima kuasa menjadi agennya Tuhan, ya. Jadi kita menjadi etalasenya Tuhan, ya, memancarkan sinar kasih-Nya Tuhan, ya. Segala kebaikan Tuhan yang terpancar dalam kehidupan setiap kita itu, dan kita bisa berikan kepada orang lain, kita bisa perkatakan, kita menjadi saksi ya kebaikan Yesus Kristus ya. Yesus berkata, kamu adalah terang dunia ya, light of the world ya. Nah, saya mau perhatikan kita garis bawahi kata utusan-utusan Kristus dalam 2 Korintus 5 ayat ke-20 tadi. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus ya. Kata utusan-utusan itu dalam bahasa Perjanjian Baru adalah presbyo ya, yang equal dengan dalam bahasa Inggris ambassador ya. Jadi kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris utusan Kristus itu adalah ambassador ya, God ambassador ya. Nah, kata ambassador ini, utusan-utusan ini adalah to function a representative of a ruling authority ya. Jadi berfungsi sebagai perwakilan daripada sebuah pemerintahan ya, sebuah penguasa ya. Tujuannya adalah apa? A commissioning for a special assignment ya, menjalankan misi-misi khusus ya. Yang kedua, representing the sender ya, mewakili daripada si pengirimnya ya. Misalnya duta besar itu kan mewakili negara yang mengirimnya ya. Yang ketiga, exercising the authority of the sender, menjalankan ya otoritas daripada si pengirim ya. Jadi kita ini ambasadornya Tuhan, agennya Tuhan, utusannya Tuhan ya. Jadi kalau seandainya utusan-utusan itu di dalam terminologi diplomatik itu nggak bisa dijama Bapak Ibu ya. Kalau sampai dijama itu, negara yang mengirim itu akan membuat nota keberatan ya. Oleh karena itu kalau kita menjadi utusan Kristus, maka kita percaya saja ya, kita tidak akan bisa dijamah oleh siapapun juga ya kalau kita berjalan dalam kebenaran, karena kita wakilnya Tuhan ya. Tak ada satu bagian daripada setiap kita itu orang bisa jamah setiap kita ya. Karena apa? Karena Tuhan akan bertindak. Karena Tuhan yang mengirim kita, Dialah yang bertanggung jawab setiap kehidupan kita ya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, segala kebutuhanmu menurut kemuliaan dan kekayaannya di dalam Yesus Kristus. Amin ya. Jadi kuasa kebangkitan yang kita terima itu ada 3 makna yang saya bagikan pada setiap kita. Yang pertama yaitu adalah kuasa dosa telah diampuni. Yang kedua yaitu kuasa menaklukkan dosa. Yang ketiga, kuasa menjadi agennya Tuhan, menjadi utusannya Tuhan, menjadi ambasadornya Tuhan. Ya, saya senang kita berada di sebuah gereja, namanya juga Rock ya, representative of Christ Kingdom. Ya, jadi kita adalah wujud daripada perwakilannya Tuhan, ya, ambasadornya Tuhan. Ya, kalau kita ambasadornya Tuhan, kalau kita menjadi utusannya Tuhan, ya, maka seperti tadi ya,
kita mewakili daripada si pengirim dan kita menjalankan kuasa daripada si pengirim, ya, dan kita mendapatkan perlindungan daripada Tuhan, ya. Selama hari Minggu, terimalah kuasa kebangkitan Yesus Kristus dan alamilah kehidupan yang maksimal sampai kedatangan Yesus Kristus untuk kedua kalinya. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat pewahyuan yang Engkau sampaikan pada setiap kami. Biarlah Tuhan, kami mau hidup di dalam firman-Mu. Kuasa kebangkitan itu sungguh nyata dalam setiap kehidupan kami. Kami tidak hidup dalam dosa. Kami justru bisa menaklukkan dosa, mengalahkan maut. Dan juga kami mau berkomitmen untuk menjadi utusan-Mu Tuhan. Untuk menceritakan segala kebaikan Tuhan. Untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan, bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Untuk semua warga kerajaan daripada Rock Ministry, we serve a living God, we serve a living Savior, and we serve a living King. Karena itu angkat kepalamu, bersinarlah, sebab Tuhan kita sudah bangkit dan menang. Dan jangan lupa alami kemenangan demi kemenangan. Double victory in Jesus name. Saya mau beritahu bahwa 1 November yang lampau, saya berhadapan muka dengan maut. Tetapi saya bisa berkata, karena Yesus sudah bangkit. Hei maut, di manakah kemenanganmu? Hei maut, hei kubur, di manakah kekuatanmu? Enggak ada. Sebab sengat maut adalah dosa itu sendiri. Tetapi puji nama Tuhan, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada kita, ya. Tuhan telah memberikan kemenangan oleh Yesus Kristus, karena Yesus telah bangkit. Amin. Dan saya bersaksi pada saudara, saya juga heran pada diri sendiri, tidak ada ketakutan, kebimbangan, was-was selama saya 8 hari di rumah sakit yang saya sebut retreat 8 hari. Ternyata bukan cuma kita, tetapi baru-baru saja saudara Saifuddin Ibrahim, ketika direkam ini, kemarin kita baru makan bersama ketika dia keluar rumah sakit selama 10 hari. Tidak ada ketakutan, tidak ada kebimbangan, pasti keselamatan dalam Yesus. Why? Sebab Yesus sudah bangkit, saudaraku. Segala kekuatan kita bertumpu pada satu fakta ini, bukan dongeng. Bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Kalau ada orang bisa membuktikan Yesus tidak bangkit, maka kita sudah selesai. Tapi kabar baiknya, maut sudah dikalahkan. Kubur tidak ada kekuatannya. Saya minta perhatian tentang perkataan sengat. Sebab kalau ada lebah itu menyengat, maka dia juga mati. Di mana sengatnya tertanam, dan saya pernah disengat lebah, sakit memang, ya. Tetapi kemudian dia tidak bisa menyengat lagi. Dan siapa yang disengat itu? Tuhan Yesus Kristus. Dia yang menerimanya. Segala sengat, segala yaitu azab, sengsara, penderitaan sudah ditanggung di atas kayu salib. Dan melalui kebangkitannya yang kita rayakan hari ini, ya, maka kita mengalami kemenangan yang sudah dijamin. Telah memberikan kemenangan, bukan akan. Karena itu victory, ya, double victory bagi setiap orang percaya. Tuhan memberkati kita. Sekali lagi, bukan Happy Easter ya. Saya tidak mau memakai Happy Easter. Sebab itu penyembahan kepada Astarte, ya. Dan itu adalah cara-cara orang di luar Tuhan. Tapi bagi kita, Happy Resurrection Day. Selamat Hari Raya Kebangkitan. Maut sudah dikalahkan, kemenangan sudah dijamin. Haleluya. Amin. Jauh daripada Engkau menyelamatkan kami, Engkau yang menemukan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di waktu siang hari ini, biarlah kami Tuhan diingatkan kasih-Mu dalam persembahan ini. Kami tahu itu sederhana, tetapi kami tahu Tuhan sudah memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan saatnya Tuhan memberi penuh sukacita. Persembahan ini Tuhan mau bermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa.
Pulanglah, karena maut telah dikalahkan, musuh telah ditaklukkan melalui darah Yesus. Tubuhku dipecahkan untuk pengorbanan, untuk pengampunan setiap dosa. Terimalah damai sejahtera, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kau sekalian mulai hari ini bahkan sampai Maranatha. Yang percaya sama katakan amin. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, hey. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat kita, gerakkanlah. Sekali mari sama-sama katakan, gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu.